Masuk 3 besar, Desa Muara Jaya jalani klarifikasi lapangan, lomba desa tingkat provinsi. Rembuk stunting di Desa Banuahanyar, usulkan kelas stunting untuk petugas kesehatan dan ibu. Pemkab Balangan, sosialisasikan SPI 2025, dorong pemahaman dan partisipasi pegawai dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa profesi bidan, gelar Sapari KB, MKJP di OPT Puskesmas Batumandi. Polsek Lampihong, tingkatkan kesadaran hukum warga melalui penyuluhan dan Binkap Tipmas. Pemkab Balangan, lepas putra-putri terbaik ikuti MTQ tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Ilisa, berikut betarbangan selengkapnya. Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam rangka mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa setempat, Selasa, 17 Juni 2025. Desa Muara Jaya, Kecamatan Awayan, Kabupaten Balangan, menjalani tahapan klarifikasi lapangan dalam rangka mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa setempat Selasa 17 Juni 2025. Terpilihnya Desa Muara Jaya mewakili Kabupaten Balangan setelah berhasil masuk dalam 3 besar desa terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Tim Verifikasi Lomba Desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan, Wahyu, menyampaikan klarifikasi ini merupakan tahapan penting dalam penilaian lomba desa yang menitik beratkan pada 3 aspek utama, yaitu pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Ada beberapa hal yang cukup menonjol di Desa Muara Jaya. Jadi diantaranya adalah mereka sudah menerapkan menerapkan inovasi di bidang pelayanan. Jadi ada beberapa aplikasi tadi yang telah disampaikan. Kemudian juga terkait dengan ketahanan pangan tadi seperti disampaikan oleh Pak Kades dan juga tadi didampingi oleh Bapak Kepala Dinas. Jadi kita melihat bahwa di Desa Muara Jaya ternyata ada usaha penggemukan sapi dan ini sebagai bagian dari ketahanan pangan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Bejo Priyogo, mengungkapkan apresiasi kepada Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan atas terpilihnya Desa Muara Jaya sebagai salah satu dari 3 besar terbaik. Alhamdulillah ya, kita merasa bersyukur dan saya ucapkan terima kasih kepada Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan pada saat ini diwakili oleh Bapak Wahyu selaku tim verifikasi. Alhamdulillah Desa Muara Jaya masuk 3 besar. Mudah-mudahan ini bukan 3, kita berharap bisa menjadi juara terbaik, juara 1. Amin. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya bahwa Desa Muara Jaya sudah ditetapkan sebagai desa anti maladministrasi. Jadi indikasi keutamaan dalam desa anti maladministrasi salah satunya adalah pelayanan publik. Sehingga dengan memberikan pelayanan publik, diharapkan masyarakat atau desa itu menjadi desa yang bersih. Di sisi lain, Kepala Desa Muara Jaya Suhaimi menjelaskan keikutsertaan dalam lomba ini tidak semata-mata untuk meraih prestasi, namun juga sebagai ajang evaluasi dan refleksi terhadap program-program desa yang telah dilaksanakan. Kalau persiapan tuh kami jauh-jauh hari. Jadi persiapan hari ini atau persiapan yang verifikasi ini juga tuh kelengkapannya hal-hal yang sebagian kecil. Jadi kami tuh sudah 3 tahun hampir menyiapkan kegiatan ini karena setiap tahun tuh membuat program-program yang pro rakyat, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, termasuk keamanan. Suhaimi juga berharap melalui lomba ini Desa Muara Jaya tidak hanya mampu membawa nama baik Kabupaten Balangan di tingkat provinsi,
namun juga semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan desa. Istiqamah dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Benua Hanyar, Kecamatan Batu Mandi, menggelar musyawarah desa dalam rangka rembuk stunting yang dilaksanakan di kantor Desa Benua Hanyar, Selasa, 17 Juni 2025. Pemerintah Desa Benua Hanyar, Kecamatan Batu Mandi menggelar musyawarah desa dalam rangka rembuk stunting yang dilaksanakan di kantor Desa Benua Hanyar Selasa 17 Juni 2025. Agenda utama dalam rembuk ini adalah membahas usulan program pencegahan stunting untuk tahun 2026, serta mengevaluasi pelaksanaan program yang telah dijalankan selama 2025. Kepala Desa Benua Hanyar Samsudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Ia menyatakan bahwa seluruh arahan dan masukan akan dilaksanakan demi menurunkan angka stunting di desa. Terima kasih buat kami ucapkan dari pihak pendamping desa dan kecamatan serta Ibu Camat yang mana banyak sekali memberikan arahan kepada para kader-kader kami sehingga mudah-mudahan artinya kami dapat melaksanakan semua yang diarahkan itu nggak menuju ke setidaknya Ibu tadi kan mengurangilah stunting mungkin untuk menghabiskan itu artinya mungkin kada kabapang artinya setidaknya mengurangilah untuk ke depannya. Saat ini terdapat 17 anak yang teridentifikasi mengalami stunting di Desa Benua Hanyar. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah desa dan tenaga kesehatan, mengingat stunting berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak baik secara fisik maupun kognitif. Sementara itu, Kepala Puskesmas Batu Mandi Nurul Bahriyah menjelaskan rembuk stunting merupakan kegiatan tahunan yang wajib dilaksanakan oleh setiap desa, dengan agenda usulan-usulan upaya pencegahan stunting, sekaligus evaluasi dari usulan yang sudah terrealisasi. Rembuk stunting ini sebenarnya setiap tahun kita kerjakan untuk setiap desa itu sudah mengerjakan rembuk stunting, yang mana rembuk stunting pada tahun 2025 ini sebenarnya usulan kegiatan kita untuk tahun 2026. Tetapi kita juga pengen melihat desa kegiatan yang akan dilaksanakan di 2025, apakah mereka merealisasikan apa yang kita usulkan di 2024. Nah, tapi untuk Benua Hanyar alhamdulillah semua kegiatan-kegiatan yang kita usulkan di 2024 itu nantinya insya Allah akan terrealisasi di 2025. Dan usulan-usulan kami untuk 2026 tadi ada beberapa item tambahan yang saya tambahkan karena ada peningkatan di Benua Hanyar ini dari Januari tadi, tetapi nanti mudah-mudahan di akhir Desember nantilah bakal mudah-mudahan stunting kita ini kan masih di pertengahan tahun, mudah-mudahan nanti di Desember 2025 itu angka stunting kita akan kembali menurun sehingga tidak ada mengalami lonjakan angka stunting khususnya di Desa Benua Hanyar dan Kecamatan Batu Mandi pada umumnya. Lebih lanjut, ia menuturkan salah satu usulan penting dalam rembuk kali ini adalah pembentukan kelas stunting, yaitu mempertemukan petugas kesehatan dengan para ibu yang memiliki anak stunting atau berisiko stunting. Nadia dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap survei penilaian integritas serta memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi SPI 2025 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Rabu 18 Juni 2025. Dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai terhadap survei penilaian integritas atau SPI, serta memperkuat komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang berintegritas, pemerintah Kabupaten Balangan menggelar sosialisasi SPI 2025 di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Rabu 18 Juni 2025. Acara dibuka secara resmi oleh penjabat atau PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan Sufrianor. Dalam sambutannya ia menyampaikan SPI merupakan bentuk komitmen nyata
sekaligus refleksi terhadap upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah tindak pidana korupsi. Sementara itu, Inspektur Kabupaten Balangan Urai Nur Iskandar dalam laporannya menyampaikan SPI merupakan instrumen dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mengukur sejauh mana dampak dari berbagai upaya pencegahan korupsi yang dilakukan melalui Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention atau MCSP KPK. Karena itu menurutnya sosialisasi SPI kali ini sangat penting agar seluruh ASN dan pihak terkait mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang pelaksanaan survei serta perannya dalam penguatan sistem integritas di instansi pemerintah. SPI sendiri mengukur dari 3 kelompok responden, yakni responden internal, eksternal, dan tenaga ahli. Penilaian dari ketiga responden ini menjadi gambaran seberapa besar dampak dari upaya pencegahan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Turut hadir secara daring narasumber dari KPK Republik Indonesia Satgas 3, Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3, yang membahas terkait pengisian SPI serta langkah-langkah konkret pencegahan korupsi. Nanda Yuliarti dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan Angkatan 7 dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Jurusan Kebidanan, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Safari Keluarga Berencana, Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di OPT Puskesmas Batu Mandi, Rabu, 18 Juni 2025. Mahasiswa Pendidikan Profesi Bidan Angkatan 7 dari Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan atau Poltekkes Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan Safari Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau KBMKJP di UPT Puskesmas Batu Mandi Rabu 18 Juni 2025. Kegiatan ini secara khusus difokuskan pada pelayanan pemasangan alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK atau implan sebagai salah satu metode kontrasepsi jangka panjang. Di bawah bimbingan tenaga kesehatan Puskesmas Batu Mandi, para mahasiswa memberikan edukasi, melakukan screening kesehatan calon akseptor, serta membantu dalam proses pemasangan implan kepada pasien yang telah menyatakan kesediaannya. Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur, Heni Suryani menjelaskan Safari KBMKJP merupakan upaya menekan angka kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Ya, tujuannya untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam pemasangan KB jangka panjang yaitu implan dan IUD. Kebetulan ini dalam rangka Harganas ya, sehingga meningkatkan keikutsertaan pasangan usia subur dalam ber-KB sehingga bisa menekan angka kelahiran dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara itu, pemegang program KB UPT Puskesmas Batu Mandi, Winda Novrianti menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan serta dukungan dari Poltekkes Kemenkes Kaltim dalam pelaksanaan safari KB tersebut. Jadi mungkin lebih ke depannya akan lebih banyak lagi masyarakat yang ikut berpartisipasi pada acara KB ini. Lebih lanjut, ia berharap masyarakat semakin menyadari pentingnya perencanaan keluarga serta menjadikan implan sebagai pilihan bagi perempuan usia subur yang ingin menunda atau membatasi kehamilan secara aman dan berkelanjutan. Istiqamah dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Polsek Lampihong menggelar penyuluhan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Matang Hanau, Kecamatan Lampihong, Rabu, 18 Juni 2025. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Kepolisian Sektor atau Polsek Lampihong menggelar penyuluhan dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Binkamtibmas di Desa Matang Hanau, Kecamatan Lampihong, Rabu 18 Juni 2025. Turut hadir sebagai narasumber Kapolsek Lampihong Ibda MR Siregar yang menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan 3 desa, yakni Desa Mundar, Desa Sungai Tabuk, dan Desa Matang Hanau. Ya, hari ini kita melakukan penyuluhan dan Binkamtibmas terhadap masyarakat kita
yang ada di Kecamatan Lampihong. Ini nantinya akan kita sampaikan secara bergiliran. Hari ini ada 3 desa. Yang pertama ada Mundar, kemudian Sungai Tabuk, dan juga Matang Hanau. Nah, ini tentu tujuannya adalah untuk bagaimana agar masyarakat kita memiliki kesadaran untuk terhadap keamanan dan ketertiban di lingkungan, termasuk bisa terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dalam paparannya, Kapolsek juga mengenalkan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat atau FKPM. Forum ini dibentuk sebagai wadah kerjasama antara masyarakat, Babin Kamtibmas dan Babinsa dalam menyelesaikan permasalahan kecil yang muncul di lingkungan desa. Tadi kita sampaikan bagaimana ketika ada menemukan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana kita bisa mengamankan orang tersebut dan kita aman yang melakukan penindakan, dan juga kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama untuk menjaga lingkungan kita menjadi tertib di lingkungan masyarakat. Nah, itu tujuannya kita melaksanakan hari ini di 3 desa ini. Kalau dari isi sosialisasi tadi Pak terkait menjaga keamanan seperti apa? Menjaga keamanan tentunya mengaktifkan kembali fungsi dari Poskamling, bagaimana agar mereka bisa menjadi polisi bagi dirinya sendiri, menjaga lingkungannya dengan partisipasi masyarakat di lingkungan sekitar atau di desa. Ini program kerja dari Polsek Kita program kerja memang rutin kita laksanakan Polsek atau Polres, bagaimana agar program atau kegiatan-kegiatan itu bisa kita laksanakan dengan baik dengan bekerja sama dengan dari Koramil dan juga dari kecamatan dan juga tentunya dari desa. Selain itu, penyuluhan juga mencakup pelatihan keterampilan bagi anggota perlindungan masyarakat atau Linmas, khususnya dalam menjaga pos ronda dan pos kamling. Sementara itu, Kepala Desa Mundar, Saidina, menyampaikan apresiasinya terhadap kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa materi yang disampaikan akan diterapkan di wilayahnya guna mengoptimalkan fungsi Linmas. Kami dari Kepala Desa dan Desa Matang Hanau, dari Desa Sungai Tabuk tadi, kami sangat berterima kasih kepada dari Kapolsek Lampihong yang mana telah banyak memberikan paparannya, penjelasannya terkait Linmas dan juga dari Untuk penerapan di desanya Pak, untuk penerapannya untuk di desa ya kami laksanakan dan baik, mudah-mudahan baik dari segi fungsi Linmas untuk di lingkungannya, kami sangat berharap. Menanggapi hal ini, Babinsa Koramil Lampihong Serka Laode Arman juga menyatakan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Ia menegaskan komitmen TNI sebagai mitra kepolisian demi terjaganya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Lampihong. Kami dari Komando Kewilayahan, khususnya Koramil selaku Babinsa, mendukung sepenuhnya program-program daripada mitra kami kepolisian, khususnya Polsek Lampihong, demi terjaganya keamanan dan ketertiban Lampihong. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi melepas musabakah tilawatil Quran untuk mengikuti MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Banjar. Acara pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 19 Juni 2025. Kemudian dalam kesempatan ini kami juga Pemerintah Kabupaten Balangan secara resmi melepas kafilah musabakah tilawatil Quran atau MTQ untuk mengikuti MTQ Nasional ke-36 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Kabupaten Banjar. Acara pelepasan berlangsung di halaman kantor Bupati Balangan, Kamis 19 Juni 2025.
Pelepasan kafilah dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Balangan yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Balangan, Ahmad Fauzi. Dihadiri oleh pejabat daerah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Balangan, serta seluruh peserta kafilah. Dalam laporannya, Sekretaris Umum LPTQ Balangan, Wahid Narfajri, menyampaikan untuk total rombongan yang diberangkatkan terdiri dari 60 orang peserta, 8 orang pendamping, 39 orang ofisial, dan 3 tenaga medis. Ia juga menegaskan bahwa kafilah Balangan akan mengikuti seluruh cabang lomba dalam ajang MTQ kali ini. Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan Ahmad Fauzi menyampaikan seluruh peserta yang diberangkatkan merupakan putra-putri terbaik daerah yang telah melalui proses seleksi ketat. Sebagai bentuk apresiasi dan motivasi, pemerintah daerah juga menjanjikan hadiah istimewa bagi para peserta yang berhasil meraih prestasi. Mengakhiri sambutannya, Ahmad Fauzi secara resmi melepas keberangkatan kafilah dengan doa agar seluruh peserta dan pendamping diberikan kekuatan, keselamatan, serta mampu mengharumkan nama Kabupaten Balangan di ajang MTQ tingkat provinsi tahun ini. Istiqamah dan juru kamera Herwin Caniago melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Batarbangan edisi kali ini. Saya Ilisa dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.